balik lagi sama saya. Nah, tadi kita udah ngomongin terkait pricing itu apa, kenapa sulit. Nah, tadi juga kita udah spoiler dikit nih. Underpricing sama overpricing itu apa sih? Nah, kali ini kita akan ngomongin kenapa sih bisa dikatakan untuk menentukan harga sebuah produk kok susahnya bukan main. Terus kenapa? Nah, mungkin sebagian besar mengatakan loh, bukannya untuk menentukan harga itu cukup dengan kita tahu nih berapa pengeluaran kita jumlahkan semua, terus nambahin sebuah markup, atau kita tambahkan persentase, atau apapun itu. Kita naikkan aja deh, simple untuk profit kita. Tapi pada kenyataannya, terkait dengan pricing tidak semudah itu. Ada berbagai hal yang harus teman-teman perhatikan, ada berbagai hal yang harus kalian perhatikan. Karena apa? Karena pricing itu bisa dikatakan sangat krusial. Ada dua kemungkinan terjadi ketika kalian menentukan harga. Kalau nggak overprice atau underprice. Nah, overprice itu bisa dikatakan harga kalian yang kalian tentukan itu terlalu tinggi di atas rata-rata. Sehingga kalau misalnya terlalu tinggi, kan pasti misalnya nih rata-rata harganya 5.000, terus teman-teman menentukan harga 10.000. Wah, 2 kali lipat. Itu sudah yang namanya overpricing. Sedangkan kemungkinan yang kedua adalah underpricing atau harga di bawah rata-rata, terlalu murah. Jadi serba salah nih kalau kita menentukan harga. Kemahalan gak ada yang beli, kemurahan kita yang rugi. Nah, gimana sih caranya? Nah, sebenarnya kita bahas dulu nih terkait dengan overprice sama underprice. Karena pasti punya plus minusnya masing-masing terkait dengan overprice atau underprice. Kita bahas dulu dari overprice. Kenapa sih kalau overprice dia kelemahannya apa? Yang pertama, ketika terjadi overprice atau terlalu mahal, maka konsumen gak mau beli produk kalian. Kasarannya apa? Konsumen dipilihkan dengan berbagai produk yang sejenis, mereka akan beli produk yang lebih murah. Tapi kalau harganya terlalu mahal, dia nggak akan lari ke kalian, mereka akan lari ke pesaing kalian yang harganya lebih murah. Di sisi lain, kalau misalnya konsumen udah nggak mau bayar, dari segi perputaran penjualan juga akan makin rendah atau makin lama. Semakin lama perputaran penjualan, otomatis dana yang masuk ke kita juga semakin lama. Proses produksi juga akan makin lambat ya, kasarannya kayak gitu. Udah gitu juga mungkin produk kita terlalu lama mengendap, nggak berputar keluar, otomatis dari segi kualitas akan berkurang juga. Makanya itu menjadi salah satu kelemahan ketika overprice. Selain itu yang terakhir adalah competitive disadvantage. Artinya ketika harga terlalu mahal, kan otomatis konsumen akan memilih harga yang lebih murah. Nah, otomatis itu menjadi kelemahan kita. Karena apa? Konsumen tahu produk kita lebih mahal, kok pesaing lebih murah, mereka akan lari ke pesaing. Itu menjadi kelemahan bagi kita. Tapi di sisi lain, kalau misalnya underprice, kita buat harga murah, konsumen senang-senang, tapi nggak nge-cover semua cost kita, nggak nge-cover semua pengeluaran kita. Konsumen senang, kitanya yang rugi. Nah, terus kalau kita dihadapkan dua pilihan ini, apakah overprice atau underprice? Mana yang lebih bagus ketika kita terjadi? Kalau kita dihadapkan dengan dua kondisi seperti ini, overprice lebih baik daripada underprice. Loh, kenapa? Karena gini, overprice itu kan harga terlalu mahal. Ingat, konsumen itu sangat sensitif dengan yang namanya harga. Misalnya, hari ini kalian beli suatu makanan biasanya 6.000. Besok pagi aja tiba-tiba harganya naik jadi 6.500. Pasti kan akan bertanya, loh kemarin kan aku beli 6.000, kok jadi sekarang 6.500, kok naik, segala macam. Wah, perdebatan gak selesai-selesai tuh. Konsumen akan merasa kecewa, padahal dari segi ukurannya sama, rasanya gak berubah, tidak ada peningkatan kualitas, tapi adanya peningkatan harga. Kalau misalnya underprice, kita sangat sulit untuk menaikkan harga. Awalnya 10.000 terus mau dinaikkan jadi 11.000 aja, itu sulit sekali. Konsumen akan merasa, loh kok naik harganya, wah gak ada kualitas yang nambah. Padahal kalian menaikkan karena di sisi perhitungan itu kalian salah. Terus oh iya coba naikkan pelan-pelan. Tapi di sisi lain kalau misalnya overprice, terjadi kemahalan. Misalnya kalian menjual 12.000 ternyata 14.000, kalian lebih mudah menurunkan atau menggunakan sistem diskon. Lebih mudah menurunkan harga daripada menaikkan harga. Karena ketika ada menurunkan harga itu menjadi salah satu strategi juga. Jadi konsumen merasa, oh ini harganya lebih murah ya, oh ini harganya diskon ya. Itu menjadi salah satu strategi di pasar juga. Makanya ketika dihadapkan dengan overprice dan underprice,
Lebih baik kita dihadapkan dengan overprice yang nantinya strategi tersebut kita sesuaikan dengan harga yang pas gitu. Nah, kadang yang perlu diperhatikan juga bahwa produsen itu kadang tidak memperhatikan costnya saja, tapi mereka juga memperhatikan terkait dengan pasar yang dituju. Misalnya apa? Ada sebuah barang yang harganya sangat murah. Mungkin kalau kita logika kayak nggak mungkin lah itu harganya terlalu ini, nutup dari mana sih, dia jualan atau amal sih, mungkin banyak yang ngomong gitu. Tapi beda lagi kalau mereka nyasarnya adalah orang-orang grosir. Kalau mungkin 1 orang 2 orang memang akan rugi, tapi kalau grosir beda lagi loh. Nah makanya ketika seperti itu berarti mereka pasarnya adalah pasar grosir, bukan pasar yang ecer. Sama halnya kayak mungkin tas-tas branded atau apapun itu yang harganya terlalu mahal, yang mungkin harganya 100 juta ke atas. Nah dari sisi costnya mungkin sebenarnya cuman habis 50 juta, tapi dijual sampai 200 juta. Itu bisa dikatakan udah overpricing. Cuman kalau mereka mengincarnya adalah pasar-pasar tertentu yang memang kelas atas, ya sudah, nggak masalah. Jadi balik lagi, penentuan harga itu selain dari segi cost, kita juga harus memperhatikan siapa sih yang kita tuju, pasar mana yang kita tuju gitu. Dan hal yang paling sering terjadi juga ketika menentukan harga segala macam adalah tidak memperhatikan semua cost yang terjadi. Kadang gini, mereka hanya fokus di variable cost tapi tidak memikirkan fixed cost, yang akhirnya otomatis ketika kita jual, harga jual tersebut hanya nutup di variable cost, fixed costnya nggak ketutup. Jadi intinya ngomongin tentang pricing nggak akan lepas dari namanya cost, nggak akan lepas dari yang namanya fixed cost, dan nggak akan lepas dari yang namanya variable cost. Semua cost harus include dalam penentuan harga jual. Oke, sampai di sini untuk subbab kali ini. Kita lanjut ke subbab berikutnya. Terima kasih.